Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan limpahan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan atau men-share ya cara-cara bagaimana kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan simulasi mengajar calon guru penggerak. Pengalaman pribadi saya kemarin ya, khususnya adalah untuk mempersiapkan teman saya yang sedang akan melaksanakan simulasi. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah peralatan, yang kedua adalah materi di saat kita akan melaksanakan simulasi mengajar yang dilakukan selama 10 menit. Tentu ini akan berbeda sekali dengan kenyataan yang ada yang sering kita lakukan setiap hari saat kita melaksanakan tugas mengajar atau memberikan materi kepada siswa-siswa kita. Nah, di sini yang pertama yang saya akan mulai bahas adalah peralatan apa saja kah yang harus kita persiapkan terlebih dahulu supaya proses penilaian saat kita melakukan simulasi mengajar di calon guru penggerak nanti tidak akan terjadi kendala. Tentu saja yang pertama adalah jaringan internet kita harus kuat ya. Usahakan adalah memakai jaringan dari Telkom, jangan memakai jaringan dari kuota HP ya. Jadi kita harus memakai koneksi jaringan WiFi atau dari Telkom. Lalu yang kedua, peralatan seputar suara dan video. Yang pertama adalah video. Yang digunakan adalah saat kemarin, mungkin bisa saya contohkan di sini adalah saya mencoba memakai video webcam ya. Ini bisa kita peroleh di toko online ya, di online shop. Jadi ini yang USB-nya kita pasangkan pada laptop. Lalu yang kedua, yang untuk jack mikrofonnya ini tidak saya gunakan. Jadi di sini saya menggunakan webcam ini adalah untuk mengambil gambar dengan kualitas video yang baik. Memang sah-sah saja menggunakan kamera dari laptop, tetapi menurut saya adalah kurang maksimal. Jadi supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Lalu yang kedua adalah kita siapkan mikrofon ya. Kita siapkan mikrofon seperti ini. Ya, kita siapkan mic. Ini adalah saya gunakan adalah mic wireless ya. Jadi ini kita colokkan pada jack mic, lalu ini kita pasang ya untuk kita berbicara, kita tempelkan seperti ini nantinya. Tentu saja ini yang wireless. Yang biasa juga ada, yaitu kita bisa gunakan seperti ini. Ya, kita bisa gunakan seperti ini ya, mic ya. Jadi mic ini ya, mic ini bisa kita dapatkan di online shop juga, atau kita bisa langsung beli ke toko ya, ke toko audio ya, banyak sekali ya ini tersedia ya. Nah, ini jacknya adalah seperti ini. Lalu berikutnya apa, kita siapkan ini ya, sambungan audio ya, tipe Y ya, sambungan audio Y, dimana ini nanti adalah kita colokkan pada laptop. Nah, ada dua cabang ini, yang satu adalah ke mikrofon, yang satu adalah ke speaker. Jadi di sini akan terlihat simbol speaker dan di sini terlihat simbol mikrofon ya. Yang mic kita colokkan ke sini. Nah, ini ya, lalu kita ikatkan di sini. Nah, untuk yang speaker ya, saya gunakan speaker ini ya. Jadi supaya suara dari penilai jelas, ini saya sambungkan, dia ada jack ya, ada jack. Ini ada jack seperti ini ya. Ini yang merah, jack seperti ini kita sambungkan di sini. Nah, kemudian ini kita colokkan pada mic ya, colokkan mic pada laptop, sehingga nanti akan didapatkan suara saat kita melaksanakan pembelajaran itu jernih, didengar oleh penilai. Kemudian speaker ini, suara dari penilai juga akan sangat nyaring dan terlihat dengan jernih atau jelas dan kencang ya. Jadi itu adalah sekitar peralatan yang harus kita persiapkan untuk memaksimalkan di saat kita melaksanakan simulasi mengajar calon guru penggerak ya. Itu adalah seputar tentang materi-materi peralatan-peralatan yang harus kita gunakan
di saat kita akan melaksanakan simulasi mengajar. Kemudian yang kedua adalah persiapan yang berhubungan dengan materi yang mengajar ya. Tentu saja materi itu harus sesuai dengan RPP yang sudah kita upload ya, sudah kita upload di kementerian. Ada linknya ya, guru pembelajar di situ sudah kita upload. Nah itu yang biasa materi itu kita lakukan 2 kali 35 menit ya, atau 2 jam pelajaran biasanya untuk di SD ya, itu kita harus bisa melaksanakan selama 10 menit. Yaitu 10 menit itu terdiri dari pembukaan ya, pendahuluan saat kita akan membuka awal materi pelajaran, lalu kedua kita harus bisa menyampaikan persepsi kita tentang materi yang akan kita sampaikan, lalu kegiatan ya, kegiatan inti mengajar ya, kegiatan inti mengajar tentu saja merespon merespon kemampuan siswa untuk berpikir secara analitis dan ikut serta secara aktif dalam kegiatan tersebut. Kemudian setelah inti kegiatan mengajar adalah feedback ya, atau refleksi terhadap pembelajaran yang sudah kita laksanakan, kemudian tugas-tugas yang akan kita berikan, lalu yang terakhir mungkin adalah penutup. Nah itu semua dilakukan sekitar 10 menit. Jadi memang kita butuh manajemen waktu di saat menyampaikan materi. Jangan sampai kita terlalu banyak waktu di pendahuluan, atau mungkin terlalu banyak waktu di penutup, atau mungkin kita berbicara di luar inti dari tema atau inti dari tujuan kegiatan belajar. Itu adalah hal yang perlu kita ingat. Memang secara umum adalah teori yang kita punya tentu akan berbeda sekali saat kita melaksanakan praktek. Dan ini sebelum melaksanakan kita harus sering melakukan latihan secara mandiri, yaitu kita waktuin kira-kira, atau kita batasi waktu selama 10 menit, kita harus bisa menyampaikan itu semua, sehingga dalam pelaksanaan penilaian nanti tidak akan terjadi grogi atau miss ya, atau miss dalam penyampaian materi yang sesuai dengan RPP tadi. Mungkin itu saja ya pengalaman ya yang bisa saya berikan, khususnya adalah di sini adalah pengalaman teman saya ya, kebetulan saya mendampingi dan saya akan mencoba share ya. Dan tidak lupa juga di dalam kegiatan belajar tadi, metode-metode itu kita harus tahu keuntungan dan kerugian apa yang kita gunakan menggunakan metode tersebut ya. Jadi di sini kan diharapkan bahwa di dalam simulasi mengajar itu kita tidak boleh mempergunakan PowerPoint ya, otomatis kita harus menggunakan mungkin alat peraga, atau mungkin gambar-gambar, atau mungkin diagram, atau mungkin poster ya. Sehingga disitulah kadang kita yang selama ini hari-hari selalu menggunakan pembelajaran berbasis TIK, tetapi kita harus benar-benar tidak menggunakan pembelajaran yang berbasis TIK. Mungkin itu saja share ya yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya adalah bagi calon guru penggerak angkatan 5 yang belum melaksanakan simulasi mengajar, ataupun bagi calon guru penggerak di angkatan 6 yang sudah mulai dibuka. Tetap semangat kawan-kawan, kita harus bisa memberikan perubahan kepada dunia pendidikan di negara kita ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan materi atau kekurangan yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.